Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang derajat ketentuan. Derajat ketentuan itu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu derajat ketentuan kinematis dan statis. Untuk derajat ketentuan kinematis akan saya jelaskan pada materi kali ini, dan untuk statis itu pernah dijelaskan pada pertemuan pertama. Jadi secara singkat, kalau misal derajat ketidaktentuan statis itu yaitu jumlah gaya yang kelebihan dari suatu struktur. Jadi struktur statis tertentu dibuat menjadi statis tertentu agar dapat diselesaikan hanya dengan persamaan kesetimbangan. Kemudian banyaknya gaya kelebihan atau redundan itu merupakan derajat ketidaktentuan statis dari struktur tersebut. Jadi kalau diulas pada pertemuan 1 itu, kalau derajat ketidaktentuan statis itu dia udah dibagi tergantung dengan strukturnya. Ada rangka bidang, rangka ruang, portal bidang, portal ruang, atau grid itu per titik kumpulnya atau titik diskritnya itu dia sudah ada derajat kebebasannya. Itu untuk derajat ketidaktentuan statis. Dan untuk tumpuannya juga dia sudah ditentukan terjadi perpindahan apa saja pada tumpuan tersebut. Nah, kenapa derajat kebebasan atau ketidaktentuan ini penting untuk dipelajari? Karena kalau untuk analisa struktur dengan metode metrik kekakuan, itu kan didasarkan pada perpindahan. Jadi derajat kebebasan atau ketidaktentuan itu harus diketahui terlebih dahulu sebelum memulai perhitungan. Jadi jumlah derajat kebebasannya itu menentukan jumlah matriks kekakuannya. Kita masuk ke materi derajat ketidaktentuan kinematis, yaitu suatu besaran yang menyatakan jumlah komponen bebas dari lendutan di titik kumpul yang mungkin terjadi, yang berhubung dia itu terjadi karena diberikannya pembebanan pada struktur tersebut. Jadi ini ada konstruksi bidang dan ruang, itu ada jumlah lendutan translasi, ada jumlah lendutan rotasi. Untuk bidang itu dia 2 komponen saling tegak lurus, dan untuk ruang itu 3 komponen saling tegak lurus, dan untuk rotasinya, untuk bidang itu 1 komponen angular dan ruang itu 3 komponen angular. Nah, ini nih perbedaannya antara derajat ketidaktentuan statis dan kinematis. Kalau statis itu dia berdasarkan dengan titik-titik kumpulnya untuk kelebihan gayanya. Sedangkan kalau kinematis itu dia karena diberi beban satu satuan di titiknya. Jadi dia menyatakan jumlah komponen bebas dari lendutan di titik diskritnya. Jadi ada rumusnya untuk mencari derajat ketidaktentuan kinematisnya, yaitu D sama dengan NT plus NR. NT itu jumlah translasi, kalau NR itu jumlah rotasinya. Jadi untuk NT itu dicari dengan 2K minus B minus sigma P dikali RJ. K itu sendiri jumlah titik kumpul, B itu jumlah batang, sigma P itu jumlah perletakannya, RJ itu koefisien lendutannya, tergantung dari peletakannya biasanya.
Kalau NR itu K minus sigma P dikali RJ. K itu jumlah titik kumpulnya minus jumlah peletakannya dan dikali dengan RJ. Jadi untuk RJ-nya ini, untuk peletakan jepit itu translasi ada 2 dan rotasi 1. Untuk peletakan sendi translasi 2 dan rotasi 0. Dan untuk roll itu translasi 1 rotasi 0. Itu contoh ya. Jadi ini diketahui suatu portal seperti gambar berikut. Tentukan jumlah derajat ketidaktentuan kinematisnya. Jadi pertama itu kita tentuin dulu jumlah titik kumpulnya, K-nya. Ini kan ada 9. Titik kumpul itu termasuk peletakan ya. Jadi ini ada 9. 3 peletakan, 6 titik kumpulnya. Jumlah batang itu ada 10. Koefisien lendutan itu jepit ada 2 ya, jadi P-nya 2, RJ-nya itu rotasinya 1 dan translasi 2, dan untuk sendi dia ada 1, tumpuannya 1, dan RJ-nya itu untuk rotasinya 0 dan translasinya 2. Di angka tadi, angka yang di sini itu disubstitusikan ke rumus ini sehingga didapat jumlah rotasinya itu 7 dan jumlah translasinya itu 2. Dan untuk perjanjian tandanya arah vektor rotasi berlawanan arah jarum jam, dan untuk translasinya dia ke kanan dan ke atas. Jadi ini untuk penempatannya. Di sini kenapa ada rotasi di sendi? Karena pada sendi itu dia ada perpindahan rotasi ya. Sedangkan kalau di jepit itu tidak ada perpindahan rotasi, makanya di sini jepit kosong, tidak dikasih rotasi. Dan ini jumlah ketidaktentuan kinematis pada struktur lainnya. Ada balok dan portal dan rangka batang. Dan khusus untuk balok itu dia tidak terjadi translasi, jadi hanya terjadi rotasi untuk di ketidaktentuan kinematis ini. Jadi untuk menghitung jumlah ketidaktentuannya itu, kalau portal kan dijumlahkan NR dan NT. Jadi kalau untuk di balok dia hanya NT menggunakan rumus NR saja. NT-nya tidak perlu. Jadi untuk mencari ketidaktentuan kinematisnya untuk balok menerus itu menggunakan hanya menghitung rotasinya saja, yaitu K minus sigma P dikali RJ. Nah ini pada balok dia tidak terjadi translasi ya, jadi hanya ada rotasi. Oke, sekian dulu dari penjelasan saya. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya.